warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran menjelajah lingkungan hidup kita. Perkenalkan, nama saya Nishila Putri Hidayah Melisa dengan NIM 151423124 kelas 4F mahasiswa PGSD VIP UNG. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu Ibu Dr. Irvin Novita Arifin, SPD, MPD, MCA. Nah, dalam video ini saya mengambil materi tentang ekosistem keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan. Jadi, hari ini kita akan berpetualang bersama untuk mengenal lebih dekat tentang lingkungan hidup di sekitar kita. Teman-teman, pernahkah kalian memperhatikan betapa indahnya dunia tempat kita tinggal? Ada pohon-pohon yang hijau, burung-burung yang berkicau, dan air sungai yang jernih. Semua itu adalah bagian dari lingkungan hidup kita. Dalam petualangan kita hari ini, kita akan belajar tentang 3 hal penting, yaitu yang pertama, apa itu ekosistem dan bagaimana semua makhluk hidup saling terhubung. Yang kedua, keanekaragaman hayati atau berbagai jenis tumbuhan dan hewan di sekitar kita. Dan yang ketiga, pencemaran lingkungan dan bagaimana kita bisa membantu menjaga lingkungan kita tetap bersih dan juga sehat. Siap untuk berpetualangan? Ayo kita mulai. Teman-teman, apa yang terbayangkan ketika mendengar kata ekosistem? Nah, ekosistem adalah tempat di mana makhluk hidup dan benda mati bekerja sama dan saling terhubung satu sama lain. Bayangkan sebuah taman di sekolahmu. Di taman itu ada rumput, bunga, pohon, kupu-kupu, burung, cacing, dan juga air. Semua itu adalah bagian dari ekosistem taman sekolah. Dalam ekosistem, semua saling membutuhkan. Contohnya yang pertama, tumbuhan membutuhkan sinar matahari, air, dan tanah untuk tumbuh. Yang kedua, kupu-kupu dan lebah membantu bunga berkembang biak dengan menyebarkan serbuk sari. Yang ketiga, burung makan serangga dan membantu menyebarkan biji-bijian. Dan yang keempat, cacing di tanah membantu menggemburkan tanah sehingga akar tumbuhan bisa tumbuh dengan baik. Jika satu bagian dari ekosistem terganggu, bagian lainnya juga akan terpengaruh. Contohnya, jika semua pohon di taman ditebang, burung-burung akan kehilangan rumah, dan serangga mungkin akan bertambah banyak karena tidak ada burung yang memakannya. Itulah mengapa menjaga keseimbangan ekosistem sangat penting. Oke. Indonesia adalah negara yang sangat istimewa, teman-teman. Tahukah kalian bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya loh? Keanekaragaman hayati artinya bermacam-macam makhluk hidup yang ada di suatu tempat. Ini termasuk tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup kecil yang bahkan tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Di Indonesia, kita punya banyak sekali jenis tumbuhan dan hewan yang tidak ditemukan di negara lain loh. Contohnya seperti komodo, kadal terbesar di dunia yang hanya ada di Pulau Komodo dan pulau-pulau sekitarnya. Kemudian ada bunga Rafflesia arnoldi, di mana ini adalah bunga terbesar di dunia yang ada di hutan Sumatera. Kemudian ada orangutan, kera besar yang hanya hidup di hutan Kalimantan dan Sumatera. Dan yang terakhir ada cendrawasih, burung yang cantik dari Papua. Tahukah kalian, di lingkungan sekitar rumah atau sekolah kalian juga ada keanekaragaman hayati loh. Coba perhatikan berbagai jenis serangga, burung, dan tumbuhan yang ada di halaman sekolah. Keanekaragaman hayati ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam. Misalnya, berbagai jenis tumbuhan dapat membantu menyediakan oksigen dan makanan untuk hewan. Kemudian, berbagai jenis hewan dapat membantu menyebarkan biji-bijian
dan mengontrol populasi hewan lain. Teman-teman, sayangnya lingkungan kita seringkali terancam oleh pencemaran. Apa sih itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan terjadi ketika bahan-bahan yang berbahaya atau sampah masuk ke lingkungan dan membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sehat. Ada beberapa jenis pencemaran yang perlu kita ketahui. Yang pertama, pencemaran air ketika sampah atau bahan kimia berbahaya masuk ke sungai, danau, atau laut, air menjadi tercemar. Contohnya, jika kita membuang sampah plastik ke sungai, maka ikan-ikan bisa tersangkut atau memakan plastik itu dan menjadi sakit atau bahkan mati. Yang kedua, ada pencemaran udara asap dari kendaraan, pabrik, atau pembakaran sampah bisa mencemari udara yang kita hirup. Nah, udara kotor ini bisa membuat kita batuk-batuk atau kesulitan bernapas. Dan yang ketiga, ada pencemaran tanah sampah yang tidak bisa terurai seperti plastik atau penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dapat merusak tanah loh. Nah, tanah yang tercemar ini menjadi tidak subur dan tumbuhan sulit tumbuh di sana. Bagaimana sih pencemaran dapat mempengaruhi ekosistem dan keanekaragaman hayati? Mari kita lihat contoh sederhana ini. Coba bayangkan ada sungai yang sehat, ada ikan, katak, serangga air, dan tumbuhan di sekitarnya. Burung-burung datang untuk minum dan mencari makan. Ketika sampah dan limbah masuk ke sungai, air menjadi kotor. Ikan-ikan kesulitan bernapas karena kekurangan oksigen, katak-katak berpindah tempat, kemudian burung-burung tidak lagi datang karena makanannya telah hilang. Nah, keanekaragaman hayati di sungai itu berkurang dan ekosistemnya menjadi tidak seimbang. Tapi jangan khawatir, ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk membantu menjaga lingkungan tetap bersih. Yang pertama, buang sampah pada tempatnya dan pisahkan sampah organik dan anorganik. Kemudian, yang kedua, kembalikan barang-barang yang telah kita gunakan yang masih bisa dipakai, seperti botol plastik untuk pot tanaman. Nah, yang ketiga, hemat air dan listrik dengan mematikan keran air dan lampu saat tidak digunakan. Dan yang keempat, tanam pohon dan tanaman di halaman rumah atau sekolah. Nah, teman-teman, kita sudah belajar banyak hal loh tentang lingkungan hidup hari ini. Mari kita ingat kembali. Yang pertama, ekosistem adalah tempat di mana makhluk hidup dan benda mati saling berhubungan dan bekerja sama. Yang kedua, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya dan kita perlu menjaganya. Yang ketiga, pencemaran lingkungan bisa merusak ekosistem dan mengurangi keanekaragaman hayati. Dan yang keempat, ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan. Ingatlah teman-teman, bumi adalah rumah kita bersama. Jika kita menjaga lingkungan dengan baik, maka lingkungan juga akan memberikan kehidupan yang baik untuk kita. Jadi, mulailah dari hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan menghemat air. Sekarang, bagaimana kalau kita semua menjadi pahlawan lingkungan? Mulai dari sekarang, mari kita jaga lingkungan kita bersama-sama. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini teman-teman. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.